Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tolong dan pimpinlah kami agar kami mampu mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Perikopnya beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, "Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Amin. Renungan kita hari ini saya beri judul, Mari Belajar Menghargai dan Menjaga Diri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada cerita ilustrasi tentang seorang penjaga mercusuar yang sangat rajin. Ia selalu memastikan lampu mercusuar agar tetap menyala setiap malam, supaya kapal-kapal yang lewat tidak salah dan tidak karam. Ia begitu sibuk melayani pelaut, menggosok lensa kaca dan mengisi bahan bakar, sehingga ia lupa satu hal, yaitu mengisi minyak untuk lampu di kamarnya sendiri dan menjaga kesehatannya. Nah, suatu malam karena kelelahan yang luar biasa dan pola makan yang buruk, maka ia jatuh pingsan. Nah, suatu malam saat badai datang, mercusuar itu padam, sehingga kapal-kapal pun kehilangan arah karena si penjaga tidak menjaga dirinya agar bisa tetap mampu melayani. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita begitu sibuk memperhatikan orang lain atau pekerjaan sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga merupakan bait yang perlu dijaga. Menghargai diri bukan berarti egois. Itu adalah cara kita memastikan bahwa alat yang Tuhan pakai, yaitu tubuh dan jiwa kita, tetap dalam kondisi terbaik untuk kemuliaan namanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi sesama secara maksimal jika kita tidak sehat secara fisik, mental, dan rohani. Nah, meskipun teks bacaan kita 1 Timotius 5 ayat 17-24 sering digunakan untuk membicarakan tentang kepemimpinan gereja, namun jika kita melihat lebih dalam, Rasul Paulus juga memberikan prinsip kuat tentang bagaimana kita harus menghargai dan menjaga diri sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Jadi di sana itu terdapat prinsip tentang keadilan, kesehatan, dan integritas diri. Nah, mari kita bedah secara singkat. Yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ke-18, yaitu menghargai kerja keras diri. Di sini Paulus mengingatkan bahwa seorang pekerja
patut mendapat upahnya. Maka Paulus mengingatkan kita untuk memberikan penghormatan 2 kali lipat kepada pemimpin jemaat yang bekerja keras. Ini mengajarkan kita untuk tidak pelit dalam mengapresiasi kebaikan dan kerja keras orang lain. Karena menghargai sesama adalah bentuk pengakuan bahwa Tuhan bekerja melalui mereka. Nah, dalam konteks pribadi, ini berarti kita pun harus menghargai jeripaya kita sendiri dengan memberi hak kepada tubuh kita, yaitu istirahat yang cukup, memberi nutrisi yang baik, dan mengapresiasi terhadap diri sendiri. Jangan merasa bersalah saat kita butuh berhenti sejenak. Jangan terus-menerus mengkritik diri sendiri tanpa pernah memberi apresiasi atas kemajuan kecil yang telah kita kerjakan. Seperti lembu yang berhak makan saat mengirik, maka kita juga berhak atas apresiasi dan istirahat. Karena kita berharga dan usaha kita pun layak dihargai. Dan yang kedua, yaitu ayat yang ke-23, menjaga kesehatan sebagai amanah. Menarik di tengah instruksi yang berat ini, Paulus menyelipkan nasihat medis kepada Timotius untuk memperhatikan kesehatannya, yaitu masalah pencernaan. Gunakanlah sedikit anggur karena lambungmu terganggu. Ini adalah pengingat bahwa spiritualitas juga tidak boleh mengabaikan kesehatan fisik. Menjaga pola makan, istirahat cukup, dan memperhatikan sinyal tubuh adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan yang telah mempercayai tubuh ini kepada kita. Seringkali kita merasa rohani, berpikir bahwa menjadi orang Kristen yang totalitas itu berarti kita harus mengabaikan diri sendiri demi melayani orang lain. Padahal tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Maka dengan menjaga pola makan dan kesehatan itu juga merupakan bentuk ibadah praktis. Menjaga diri bukan hanya soal doa, tapi juga soal apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita merawat kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 24, yaitu menjaga integritas dan kekudusan. Di sini Paulus juga memperingatkan untuk tidak terburu-buru menumpangkan tangan, yaitu memberi mandat atau kepercayaan, serta menasihati untuk kita tetap murni. Menghargai diri juga berarti menjaga diri dari dosa, saudaraku. Kita harus berhati-hati dalam menjaga batasan diri. Jangan membiarkan diri kita tercemar oleh dosa atau pengaruh buruk orang lain hanya karena ingin merasa diterima. Terkadang dosa mulanya mungkin tidak terlihat, tersembunyi, namun pada akhirnya akan terlihat. Maka menjaga diri dari pergaulan atau kebiasaan buruk itu adalah cara tertinggi kita untuk menghargai martabat yang telah Kristus berikan kepada kita. Jadi saudaraku, seperti sebuah lampu minyak di sebuah rumah yang gelap. Lampu itu sangat berguna untuk menerangi seluruh ruangan, yaitu pelayanan dan kasih kita kepada sesama. Namun saudaraku, agar lampu itu tetap menyala, maka pemiliknya pun harus rutin mengisi minyak dan memangkas sumbunya. Artinya menjaga diri sendiri. Namun jika pemilik lampu berkata, saya tidak punya waktu untuk mengisi minyak karena saya terlalu sibuk menerangi ruangan, maka tak akan lama lagi lampu itu akan padam dan seluruh ruangan akan kembali gelap. Jadi saudaraku, menjaga diri bukanlah tentang berhenti memberi cahaya, melainkan tentang memastikan bahwa sumber cahaya dalam dirimu itu tetap terus ada melalui istirahat, doa, dan penghargaan diri. Sehingga kamu bisa terus memberi cahaya tanpa harus hancur dan padam. Jadi menjaga kesehatan fisik dan batin bukanlah bentuk keegoisan, melainkan persiapan agar kita bisa terus menjadi berkat dalam jangka yang panjang. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memperlakukan tubuh dan jiwa kita sebagai milik Tuhan yang berharga, ataukah kita sedang merusaknya dengan kesibukan dan kelalaian? Kesimpulan renungan ini, mari
kita menghargai diri sendiri. Karena menghargai diri sendiri itu berarti menyadari bahwa diri kita ini adalah investasi Tuhan. Jika kita tidak menjaga kesehatan fisik, mental, dan rohani kita, itu artinya kita sedang membatasi efektivitas pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Menghargai diri sendiri berarti memberi hak yang layak bagi tubuh dan jiwa kita. Saat kita sehat dan utuh, maka cahaya Tuhan akan bersinar lebih terang melalui hidup kita. Sebab itu, janganlah terburu-buru, jagalah kemurnian dirimu. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk terbakar habis sampai hancur, melainkan untuk menjadi persembahan yang hidup, menghargai dengan menjaga kesehatan seperti saran Paulus kepada Timotius, dan menjaga kesucian adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Sang Pencipta. Ketika kita sehat secara fisik dan rohani, maka kita memiliki energi yang cukup untuk menghargai dan melayani orang lain dengan lebih maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup seimbang. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang tahu menghargai jerih payah orang lain di sekitar kami. Namun ajarilah juga kami untuk tidak mengabaikan diri sendiri. Karena itu berikanlah kami hikmat untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesucian jiwa kami ya Bapa. Karena tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami menjadi terang yang terus menyala bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari-hari kita dengan tubuh dan jiwa yang sehat untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.